Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Kurniasari, mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil jawaban UTS saya dari kelas AMT M012 mengenai studi kasus PT Bulan Sabit. Jadi PT Bulan Sabit ini bergerak di bidang industri makanan dan minuman yang berencana untuk melakukan ekspansi bisnisnya ke 3 pulau besar di Indonesia, diantaranya yaitu Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Dan di sini saya diposisikan sebagai seorang general manager yang siap dimutasi ke kantor cabang perwakilan. Dan di sini saya diminta untuk yang pertama membuat rekrutmen untuk posisi yang dibutuhkan, yaitu staf produksi, digital marketing, HR staff, dan finance admin. Yang kedua, merencanakan konsep pemasaran yang akan diterapkan di kantor cabang tersebut untuk dapat menarik konsumen. Yang ketiga, membuat siklus pembelian pada kantor cabang tersebut. Jadi langsung saja yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tutorial rekrutmen dengan menggunakan Odoo. Yang mana dengan menggunakan Odoo ini sangat mudah dan gratis, sehingga sangat membantu sekali untuk dapat mengelola dalam perekrutan karyawan. Untuk step yang pertama, kalian bisa masuk ke dalam Odoo dengan klik www.odoo.com. Nah, tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, kalian bisa klik mulai sekarang. Lalu akan muncul beberapa icon, karena tujuan kita adalah rekrutmen, maka pilih dan klik centang pada icon rekrutmen, lalu klik lanjutkan. Kemudian isi data-data berikut ini. Setelah semua data telah terisi, kalian bisa klik mulai sekarang, tunggu beberapa saat. Selanjutnya tampilannya akan berubah seperti ini. Setelah itu, klik icon recruitment, lalu klik create untuk membuat job position. Untuk job position yang pertama yaitu staff produksi, lalu kalian bisa cantumkan application email. Jadi email ini yang nantinya akan menjadi wadah untuk para calon pelamar, lalu klik create. Lakukan hal yang sama untuk membuat job position yang kedua yaitu digital marketing. Job position yang ketiga yaitu HR staff. Lalu job position yang terakhir yaitu finance admin. Lalu kalian bisa klik edit untuk menambahkan job description. Jadi job description ini tujuannya untuk memudahkan para pelamar untuk mengetahui bagaimana tugas dan tanggung jawab pada pekerjaan yang akan dilamar tersebut, serta kualifikasi yang harus dipenuhi. Setelah itu kalian bisa klik recruitment. Kalian isi untuk departemen apa, job location, email, dan berapa orang yang dibutuhkan untuk memenuhi posisi tersebut, serta recruiter. Setelah itu kalian bisa klik save. Setelah itu lakukan hal yang sama untuk job position yang lain. Untuk step selanjutnya yaitu kalian bisa klik new application untuk mengetahui para pelamar. Nah, ini sebelumnya saya sudah memasukkan beberapa data para pelamar yang lolos pada tahap initial qualification, first interview, second interview. Kita bisa coba tambahkan pelamar yang dinyatakan lolos pada tahap second interview dengan mengisi data pelamar seperti ini. Lalu klik add. Lalu kita juga bisa memberikan rating pada para pelamar. Lalu kita juga bisa menambahkan CV pelamar seperti ini. Upload CV-nya. Kemudian klik save. Lalu misalnya pelamar dengan nama Bintang Kejora ini tidak memenuhi kriteria sehingga dia tidak dapat diloloskan ke tahap rekrutmen selanjutnya. Maka kita bisa edit dengan klik 2 kali, lalu klik reviews dan dapat menambahkan alasan kenapa dia tidak dapat lolos ke tahap selanjutnya. Lalu klik submit. Setelah itu akan ada keterangan reviews seperti ini bahwa dia dinyatakan tidak lolos. Setelah itu kita bisa menentukan untuk tahap yang terakhir yaitu kontrak proposal. Misalnya Bagas Putra ini telah memenuhi kriteria yang kita butuhkan, maka kita bisa tambahkan Bagas Putra dengan klik simbol plus, lalu tambahkan data Bagas seperti ini. Setelah selesai, maka karyawan-karyawan yang lolos sampai pada tahap kontrak proposal, seperti Bagas Putra ini,
maka dapat dinyatakan diterima dan dapat dimasukkan ke dalam data karyawan perusahaan. Selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai konsep pemasaran yang akan saya terapkan sebagai General Manager di cabang PT Bulan Sabit. Jadi konsep pemasaran yang akan saya terapkan ini ada dua konsep, yakni pemasaran online dan pemasaran secara offline. Konsep pemasaran secara online dapat menggunakan digital marketing, yang mana digital marketing merupakan kegiatan pemasaran atau promosi dalam sebuah brand atau produk dengan menggunakan media digital atau internet. Tujuannya kita dapat menarik konsumen secara cepat dan luas. Seperti yang kita tahu, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat ini sangat luas. Salah satunya kita dapat menggunakan website atau aplikasi untuk memudahkan para konsumen mengetahui informasi-informasi terkait dengan produk kita. Yang kedua, kita dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran. Misalnya, kita bisa membuat video atau konten-konten yang menarik terkait informasi produk, lalu di-upload melalui Instagram, TikTok, atau YouTube, yang mana tiga sosial media ini yang paling populer digunakan oleh semua orang. Dengan begitu, kita dapat mudah dalam mencari konsumen dan memberikan informasi yang menarik bagi calon konsumen. Dengan begitu, kita dapat lebih mudah dalam mencari konsumen dan memberikan informasi-informasi yang menarik untuk konsumen melalui konten tersebut. Ataupun kita dapat menggunakan jasa influencer untuk dapat mempromosikan produk kita, yang dimana kita ketahui bahwa influencer ini memiliki followers yang banyak. Dengan begitu, kemungkinan besar produk kita dapat dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu, kita juga dapat menggunakan online advertising atau iklan yang berbayar. Selanjutnya yaitu offline promotion, yaitu kita dapat melakukan promosi secara offline. Yang pertama, kita dapat membagikan brosur yang berisikan terkait dengan informasi perusahaan atau produk kita. Yang kedua yaitu mouth to mouth atau dari bibir ke bibir, yang artinya kita harus dapat memberikan kesan yang baik atau pengalaman yang baik kepada para konsumen sehingga mereka dapat merekomendasikan baik itu terkait dengan kepuasan produk kita, pelayanan perusahaan kita kepada teman, keluarga, atau kerabat terdekat lainnya. Nah, biasanya karena kepercayaan dengan omongan orang tersebut, maka menjadikan mereka juga ingin mencoba. Yang ketiga, yaitu menjalin hubungan yang baik dengan para community. Misalnya, kita dapat mengajak mereka untuk mencoba produk kita dan memberikan kesan yang baik kepada mereka sehingga mereka dapat merekomendasikan produk kita kepada rekannya ataupun kepada komunitas lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan mengenai siklus pembelian yang akan diterapkan pada cabang PT Bulan Sabit. Yaitu siklus yang pertama adalah permintaan pembelian pada saat mengajukan permintaan bahan baku. Hal ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama intuitif atau memprediksi apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian penelitian pasar atau meneliti permintaan konsumen dengan cara terjun langsung ke masyarakat umum. Dan yang ketiga, melakukan survei pasar dengan memilih produsen terbaik untuk dijadikan supplier untuk membeli bahan baku bagi PT Bulan Sabit. Selanjutnya yaitu siklus pembelian kedua, yaitu pesanan pembelian. Pada tahap ini, PT Bulan Sabit mengirimkan surat permintaan penawaran bahan baku kepada supplier yang telah diisi oleh Bulan Sabit. Kemudian pihak supplier akan mengirimkan surat penawaran yang lebih detail dibanding katalog dan daftar harga pada bahan baku tersebut. Yang ketiga adalah penerimaan bahan baku. Pada tahap ini, PT Bulan Sabit hanya perlu menunggu bahan baku yang telah dipesan. Lalu, supplier menerbitkan surat tanda terima barang pada perusahaan. Lalu, yang keempat adalah faktur pembelian, di mana pada faktur pembelian ini berupa bukti transaksi pembayaran yang dapat dilakukan dengan 2 cara dan dapat dikembalikan jika barang yang dipesan rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Cara yang pertama adalah memberikan uang DP atau membayar uang muka di awal dalam persentase tertentu dari harga total bahan baku yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu PT Bulan Sabit dengan supplier. Kemudian yang kedua adalah pembayaran pembelian, yakni melunasi sisa pembayaran DP atau langsung membayar keseluruhan. Yang terakhir adalah retur pembelian, di mana apabila ada bahan baku yang dipesan oleh PT Bulan Sabit ini terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian dengan pesanan, maka PT Bulan Sabit ini dapat mengajukan retur kepada supplier yang tersebut. Sekian pemaparan hasil UTS saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching and see you.